Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Jadi hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita akan menganalisa untuk besok ya, tanggal 16 Agustus hari Jumat. IHSG pada hari ini terkoreksi 0,36% di level 7.409. Namun hari ini memang cukup bagus guys ya, ada inflow 628 miliar. Data inflasi Amerika Serikat turun, tapi ternyata masih terkoreksi ya untuk IHSG-nya karena ada data pengangguran Cina yang mengalami kenaikan. Nah, jadi memang hari ini ada koreksi wajar di IHSG. Dan juga kita akan menganalisa saham-saham bagus guys ya. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Langsung saja kita analisa saham pertama. Kita ke saham BBRI guys. Untuk Bank BRI hari ini ada sedikit kenaikan 0,21% di level 4.830 per saham. Dan kita lihat hari ini ada sedikit distribusi ya dari ZP, CCMG. Langsung saja kita cek untuk saham BBRI dari sisi money flow-nya. Ternyata BBRI hari ini masih tercatat adanya net buy 19,9 miliar dan transaksi asing ya, buying valuation hari ini juga ada peningkatan. Jadi teman-teman yang masih pegang saham BBRI silahkan di hold ya guys ya, karena memang sangat cocok untuk investasi jangka panjang untuk dividen investing sampai nanti pembagian dividen 2025. Oh iya, berarti di awal tahun 2025 nanti juga biasanya akan ada pembagian dividen interim ya guys ya dari saham BBRI. Jadi sangat layak lah untuk invest jangka panjang. Apalagi upside dari saham BBRI ini jauh lebih menarik dan jauh lebih tinggi ya guys ya potensi capital gain-nya dibandingkan dengan saham-saham big banks lainnya yang rata-rata itu sudah mengalami kenaikan. Lalu pada posisi selanjutnya ada saham BBNI guys ya, yang upside-nya itu juga cukup tinggi namun masih di bawah upside BBRI. Jadi upside yang paling tinggi itu BBRI, yang kedua BBNI, baru Bank Mandiri dan juga BBCA. Dan untuk BBNI hari ini juga kita lihat ada sedikit koreksi ya, 0,47% di level 5.250, dan kita lihat ada sedikit distribusi dari top 5 ya, ada AK, ZP, AZPD dan juga CC yang hari ini terpantau distribusi. Namun DXMG, BKRX, KZ terpantau akumulasi. Langsung saja kita cek ya untuk saham BBNI. BBNI hari ini ada net sell 24,9 miliar guys ya. Dan hari ini juga transaksinya ada penurunan di saham BBNI, jadi tidak seramai kemarin. Dan ini juga sebenarnya cukup wajar guys ya, tidak perlu teman-teman khawatirkan. Malahan jika ada area higher low dan potensi turun ya guys ya, sampai di level 5.000 atau 5.200, maka ini menjadi kesempatan nih buat teman-teman yang mau akumulasi saham BBNI guys ya. Karena memang kita melihat di beberapa perdagangan kemarin BBNI ini naiknya cukup kencang guys ya, meninggalkan saham BBRI seperti itu. Jadi memang potensi kenaikan saham BBNI ini cukup menarik. Kita lanjut ke saham Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada sedikit koreksi 0,71% di level 7.025 guys ya. Dan hari ini ada normal akumulasi dari RXKZ dan juga OD. Langsung kita cek ya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini masih ada inflow ya, net buy 92 miliar. Jadi teman-teman yang sudah pegang Bank Mandiri di harga bawah silakan di hold untuk invest jangka panjang sampai pemangkasan suku bunga nanti di bulan September. Saya rasa saham-saham perbankan ini ada potensi untuk bisa all time high lagi. Ya, semoga saja bisa all time high guys ya di bulan September. Itu harapan kita dan juga doa kita ya, supaya teman-teman yang sedang floating loss, sedang nyangkut juga di saham big banks itu bisa segera take profit. Selanjutnya kita ke BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini ada sedikit kenaikan 0,25% ya di level 10.225, dan ada akumulasi besar dari RX, TPLS, GR dan juga KK. Kita melihat memang mayoritas investor asing akumulasi. Langsung ya kita cek apakah valid. Untuk BBCA ya valid guys ya, ada inflow 120 miliar ya guys ya di saham BBCA dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Jadi memang hari ini transaksinya ada sedikit penurunan guys dari buying valuation, namun selling pressure-nya juga turun ya, jadi cukup imbang sebenarnya. Dan untuk BBCA hari ini juga cukup sideways ya, kita lihat di 3 hari terakhir juga sideways. Jadi kalau misalkan ada koreksi di sekitar 10.000 atau bahkan turun di bawah 10.000, maka itu arena yang bagus guys ya, atau area yang bagus ya untuk teman-teman tambah muatan di saham BBCA tentunya. Selanjutnya ada saham Astra International yang tidak kalah menarik ya, meskipun hari ini cukup sideways 0% guys ya, dan masih close di harga yang sama di 4.890 seperti kemarin, tapi ada akumulasi ya. Hari ini ada big akum dari RX, AK dan juga ZP. Tapi yang paling besar akumulasinya memang RX dan juga AK. Oke guys, kita cek ya untuk Astra International.
ASI hari ini terpantau net sell, tapi ya kecil ya, hanya 6,6 miliar aja. Jadi teman-teman masih punya peluang sebenarnya untuk Astra International, silahkan di hold ya. Untuk invest jangka panjang juga saya rasa ini cukup menarik karena di bulan Oktober nanti akan dapat dividen interimnya. Apalagi teman-teman yang masih nyangkut, masih floating loss ya guys ya, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir ya. Ketika nanti ada koreksi dan menjadi area higher low, teman-teman bisa tambah muatan ya sekitar 4.730 sampai 4.760-an. Jadi cukup menarik ya, meskipun asingnya cenderung net sell, namun ada akumulasi yang baik ya, akumulasi yang besar dari RX dan juga AK. Selanjutnya kita ke saham Telkom guys. Untuk TLKM, hari ini ada sedikit kenaikan ya, 0,35% dan berhasil naik dari area low hari ini di 2820, closing di 2870. Hari ini meskipun ada big distribution guys ya dari AK HPNI, namun kita melihat ternyata BKKZYP melakukan akumulasi di saham Telkom. Langsung saja kita cek guys. Untuk Telkom hari ini terpantau net buy asing ya, 77,8 miliar guys ya dari investor asing, dan jadi hari ini melanjutkan akumulasinya ya. Kemarin pun kita lihat memang ada net buy di tanggal 14 kemarin ya, net buy 40M, lalu hari ini net buy 77M. Jadi ya semoga saja Telkom bisa rebound, tapi saya melihat memang potensi ya besok di hari Jumat ada peluang ya untuk Telkom bisa naik ya, menguat meskipun hari ini ada distribusi dari AK, HP dan juga NI seperti itu. Lanjut ke saham INDF guys. Untuk Indofood sukses makmur guys ya. Hari ini ada koreksi 0,38% setelah kemarin naik 2,7%-an, dan hari ini juga ada distribusi itu dari LG, AK, NI. Coba kita cek ya untuk foreign flow saham INDF. INDF hari ini masih mencatatkan net buy 12,6 miliar ya guys ya, dan hari ini juga cukup menarik. Kita lihat masih melanjutkan fase akumulasi dari investor asing. Namun tidak menutup kemungkinan INDF juga akan ada retrace ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada retrace wajar, itu teman-teman jangan khawatir selama marketnya bagus ya, teman-teman silahkan hold ya yang sudah ambil di harga bawah. Ini wajar ya kalau misalkan sebuah saham itu ada koreksi. Nah, kemungkinan akan seperti ini guys ya. Wah, ini kebesaran kayaknya ya. Nah, kemungkinan akan seperti ini, akan ada area higher low ya. Teman-teman bisa tunggu di sekitar 6.380-an ya kalau misalkan memang ada normal correction. Selanjutnya kita ke saham TSPC guys. Sorry ya. Kita akan kasih teks dulu biar lebih jelas. TSPC ini sebenarnya saham yang sangat rutin diakumulasi ya oleh pengendalinya, sehingga teman-teman ketika mau nge-swing di saham TSPC, mau akumulasi, teman-teman pastikan belinya itu di area higher low-nya. Ya, beli di area low-nya ya, ketika menyentuh support MA 150, maka ini menjadi area yang sangat baik ya guys ya untuk teman-teman akumulasi. Ya, beberapa kali memang TSPC ini sempat ya mau menyentuh dan juga mendekati support MA 150, namun bisa kembali bertahan dan malah mengalami kenaikan. Dan kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi hari ini, naik 14,75%, setelah di beberapa minggu sebelumnya juga mengalami kenaikan yang sama ya, 13,4%, dan tanggal satunya juga naik 8%-an. Jadi memang TSPC ini sedang dalam fase markup harga, dan kita juga bisa validasi ya dari volume transaksinya juga ada peningkatan. Jadi memang TSPC ini kalau misal teman-teman mau kejar harga TSPC ini sebenarnya hal yang kurang baik ya guys ya. Lebih baik buy on weakness sebenarnya, dan juga teman-teman jika ingin membeli saham itu pastikan sahamnya belum naik. Karena kalau misalkan sudah naik belasan persen bahkan puluhan persen seperti TSPC, pasti banyak investor yang akan jualan di atas. Hari ini sebenarnya cukup netral ya, ada akumulasi dari RF, AK dan juga LG. Langsung kita cek ya untuk TSPC. TSPC ini saham yang rutin diakumulasi oleh pengendalinya, sama seperti dengan saham Akra guys ya. Jadi tidak perlu khawatir meskipun hari ini asingnya net sell ya 15 miliar, kemungkinan juga melakukan take profit ya di saham TSPC. Ada ZP, YPBK yang distribusi. Selanjutnya kita ke saham Antam guys. Untuk Antam juga sebenarnya menarik ya. Hari ini kita melihat volume transaksinya tinggi dan ada kenaikan 6,13%. Dan juga kita sudah cuan di saham Antam guys ya. Lalu kita lihat hari ini closing di 1385 dan ada sedikit akumulasi dari AK, CCBK dan juga ZP. Langsung kita cek ya untuk Antam.
Nah, Antam ini kemarin ada net buy 10 miliaran ya, dan hari ini juga lanjut akumulasi oleh investor asing 49,3 miliar ya. Jadi memang sudah kita predik ya guys ya, bahwa kemarin ada kemungkinan dan potensi Antam itu bisa menguat meskipun kemarin ada koreksi 0,38%. Namun ketika kita melihat adanya net buy, maka di hari ini kita coba masuk guys ya di area opennya saham Antam. Maka kita dapat profit 6, sekitar 5%, di bawah 6% maksud saya ya, 5, sekian persen lah. Jadi untuk Antam ya, ini masih bisa lanjut menguat lagi besok. Jadi teman-teman yang sudah pegang di harga bawah di sekitar 1260 ya, sampai dengan area open hari ini di 1300-an, silahkan di hold ya. Atau kalau misalkan besok ada koreksi, teman-teman bisa tambah muatan di area normal correctionnya. Seperti itu guys. Jadi cukup menarik ya untuk saham Antam, berpotensi akan rebound karena laporan kinerja kuartal 3 nanti akan juga dipengaruhi oleh harga emas yang all time high. Selanjutnya kita ke saham Toba guys ya. Saham Toba juga menarik, meskipun kenaikannya juga tidak beruntun ya, ada sedikit koreksi kemarin, tapi di tanggal 13 itu naik 15% dan hari ini juga naik 11,84%. Jadi Toba hari ini ada normal akumulasi dari ZP x AAK di harga Rp340 per saham. Untuk saham-saham yang sudah naik tinggi ini memang waktunya take profit guys ya, jadi tidak untuk dikejar lagi. Kalau misalkan teman-teman mau mencari saham yang masih murah, itu masih banyak ya di IHSG. Jadi jangan ketakutan teman-teman ketinggalan saham ya. Karena masih banyak kok saham yang masih murah. Nah, Toba hari ini melanjutkan akumulasi ya dari investor asing 4 miliaran. Inflow dari asing cukup menarik guys ya di beberapa hari perdagangan terakhir. Ini valid guys ya, teman-teman melihat ketika Toba ini naik tinggi, maka ada akumulasi dari investor asing yang cukup besar juga ya di saham Toba. Ya, waktu naik 15% juga ada akumulasi, hari ini naik 11,8% juga ada akumulasi gitu ya. Jadi memang data dari transaksi, data dari money flow itu adalah satu hal di saham yang tidak bisa dimanipulasi. Asing mau masuk 100 miliar ya tercatat 100 miliar. Asing mau keluar 200 miliar ya dia mau tarik uangnya misalkan 1 triliun ya pasti akan tercatat di transaksinya. Dan ini akan banyak di report ya guys ya oleh para analis di IHSG bahwa asing ada inflow, asing ada outflow gitu ya. Nah, ini juga bisa memberikan direction ya untuk kita apakah market ini dalam kondisi yang bagus gitu ya untuk kita trading atau untuk kita investing, atau marketnya memang dalam kondisi yang kurang baik ya guys ya, atau memang ada kepanikan juga dari investor asing. Nah, itu pun perlu kita waspadai. Selanjutnya kita ke saham PTBA guys. Untuk PTBA hari ini ada koreksi 0,74% di level 2700 dan ada sedikit distribusi dari CCAK dan juga KZ. Ya, coba kita cek ya untuk saham PTBA. PTBA hari ini ada net sell 3,8 M guys ya. Setelah kemarin itu ada net buy 12,7 M. Jadi net sell hari ini angkanya masih jauh ya di bawah net buy kemarin yang 12,7 miliar. Jadi masih oke untuk di hold ya untuk saham PTBA-nya. Masih ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi karena saham PTBA ini menjadi salah satu saham batubara yang kenaikannya cukup terlambat ya guys ya. Bukannya lambat tapi terlambat dalam fase markup harganya. Tapi semoga saja besok lanjut akumulasi ya di hari Jumat. Selanjutnya kita ke saham Adaro guys ya. Untuk Adaro Energy hari ini ada koreksi 0,31%. Ada sedikit akumulasi guys ya. Akumulasinya dari ZP dan juga AK. Apakah Adaro ini masih layak untuk di hold? Kalau menurut saya pribadi sih sangat layak ya untuk di hold, apalagi untuk invest jangka panjang ya guys ya. Silahkan teman-teman berinvestasi ya dividen investing di saham ADRO. Jadi meskipun tanggal 13 Agustus ada outflow ya, ada net sell 24,5 miliar ya guys ya. Tapi pada 2 hari selanjutnya ternyata masih inflow ya, masih net buy. Kemarin net buy 6,6 M dan hari ini juga net buy 11,8 M. Jadi ini saham ya, saham Adaro ini masih layak untuk teman-teman hold. Jadi jangan khawatir ya, meskipun di 3 hari terakhir kita melihat memang ada sedikit koreksi dan ini sebenarnya menjadi normal correction saja, seperti itu. Oke guys, untuk saham-saham yang masih murah yang tadi sudah kita bahas, yang pertama ada PTBA guys ya, lalu ada Antam juga yang baru naik ya, sekitar 6%-an aja, belum naik belasan persen, belum naik puluhan persen ya guys ya, dia baru naik 6%, jadi teman-teman masih punya peluang lah untuk bisa kejar harga saham Antam ya.
Selanjutnya yang masih murah itu sebenarnya INDF ya, tapi INDF expect akan ada koreksi sih sebenarnya, jadi wait and see. Lalu Telkom guys, Telkom belum naik kemana-mana guys ya, jadi masih cukup sideways dan ini sebenarnya saham yang menarik ya. Lalu Astra International juga kita lihat masih murah valuasinya, dan yang terakhir adalah saham BBRI seperti itu. Ya, congrats untuk teman-teman yang sudah cuan ya hari ini karena ada kenaikan di beberapa saham meskipun IHSG-nya turun. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kembali lagi disclaimer on ya, silahkan